무슨 약 먹나 봐. 피가 많이 나네. 좋다, 영화. Hai teman-teman, kembali lagi di Zona Sinema. Zonanya bagi para kaum rebahan untuk menikmati saat santai dan rebahan tiba. Di kesempatan kali ini, Zona Sinema akan menjelaskan alur cerita film berjudul The Bad Guys. Film ini menceritakan tentang terbentuknya unit khusus pemberantasan tindak kriminal yang dipimpin oleh Oh Butak, seorang detektif dengan perawakan kalem yang dikenal berani dan tanpa ampun. Dia kemudian merekrut tahanan-tahanan pilihan untuk dijadikan sebuah super tim. Bagaimanakah kisahnya? Langsung saja, sebelum masuk ke ceritanya, posisikan badan untuk rebahan. Jangan lupa siapkan kopi dan udut. Pastikan kalian dukung dan support channel ini dengan subscribe, like, share ke media sosial kalian. Dan semoga kalian selalu mendapatkan kemudahan dalam setiap aktivitasnya. Di sebuah penjara di Korea Selatan diperlihatkan aktor utama dalam film ini. Dia bernama Park Wong Chol. Dia adalah seorang bos gangster yang mendapat hukuman penjara selama 28 tahun. Dia dijuluki sebagai si tangan besi. Park Chol melihat para tahanan lainnya sedang membuat keributan. Ketika dia datang, semua tahanan langsung membungkuk kepadanya kecuali Song Yung. Tak lama kepala sipir datang membubarkan mereka. Kepala sipir itu secara pribadi kemudian menunjukkan sebuah berita tentang organ tubuh manusia yang hilang ditemukan di pelabuhan Incheon. Setelah dilakukan identifikasi, organ itu milik bos gangster dari timur yang bernama Nam Yung Sok, sahabatnya Park. Seketika Park Chol yang mendengar itu langsung marah. Kemudian kepala sipir memberinya waktu 2 hari untuk cuti dan keluar dari penjara untuk mengunjungi pemakamannya. Kala itu Myung Suk mengunjunginya. Dia bahkan memberikan sarung tangan peninggalan ibunya agar Park Chol lebih mudah untuk menjahit. Park Chol kemudian mengunjungi kakaknya yang bernama Oh Gutak yang dijuluki si anjing gila. Dia didiagnosis terkena kanker. Dia pun bertanya tentang kematian sahabatnya. Lalu kakaknya memberikan sebuah berkas kepadanya. Park Chol kemudian menghubungi Yo Mi Yung, petugas polisi yang dijuluki wanita iblis. Park punya hubungan baik dengannya. Dia terlihat sedang mengawal mobil tahanan. Karena mobil itu tiba-tiba kehabisan bensin, Mi Yung mengganti rute agar bisa mengisi bahan bakar. Lanjut, di sebuah toilet, seorang penipu bernama Kwak No Sun alias Jessica sedang membuang barang bukti kejahatannya. Dia adalah salah satu tahanan yang dibawa anak buah Mi Yung. Karena keseksiannya, tahanan yang berada di mobil langsung menyorakinya. Perjalanan kembali dilanjutkan. Saat berada di dalam tol, tiba-tiba sebuah bis dengan sengaja menabrak pembatas jalan dan langsung menghantam semua mobil iring-iringan tahanan ini. Narapidana yang kembali sadar langsung berusaha untuk melarikan diri. Begitupun dengan Jessica, langsung membuka borgolnya karena 2 polisi yang mengawalnya tidak sadarkan diri. Mi Yung kemudian menghubungi kantor pusat, namun tiba-tiba sebuah mobil yang membawa para pria bertopeng muncul. Mereka langsung mengejar para tahanan yang hendak kabur. Para pria ini ternyata akan membawa bos mereka, yaitu No Sang-sik. Lalu seorang tahanan bernama Yosung melawannya. Dia kemudian menghubungi kantor polisi untuk meminta bantuan. Tiba-tiba salah seorang pria bertopeng akan menusuknya. Namun untungnya Mi Yung mencegahnya, dan naasnya Mi Yung sendiri yang tertusuk. Yosung langsung menghajar pria itu dan sempat melihat sebuah tato di lehernya. Dia langsung pingsan saat mobil mereka menabraknya. Ketika sadar, Yosung berada di rumah sakit dengan tangan diborgol. Lanjut, Park Chol yang masih mendapatkan cuti segera pergi ke rumah sakit untuk menjenguk Mi Yung yang berada dalam kondisi kritis. Si tangan besi ini marah dan murka. Dia langsung mencari pelakunya. Kelompok gangster pun dia habisi seorang diri.
Mereka mengaku anak buah dari No Sang-sik. Terungkap pula geng timur dan geng pusat sekarang bergabung. Sementara itu Jessica menyamar menjadi seorang dokter agar bisa meloloskan diri dari rumah sakit. Seorang polisi Songong bernama Do Jong Chul menemui atasannya untuk meminta dirinya yang menangani kasus penangkapan kembali para tahanan ini. Setelah kasus ini dia tuntaskan, dia meminta promosi jabatannya. Saat keluar dia berpapasan dengan Oh Gutak atau si anjing gila. Ternyata dia adalah seorang polisi senior yang bertugas untuk kejahatan khusus. 특수범죄 수사과 오구탁 반장 맞죠? Dari kepala polisi, si anjing gila ini mendapat informasi tentang pimpinan gangster pusat adalah No Sang-sik. Dia berpura-pura menjadi pengusaha karena kasus suap sebulan lalu dia ditangkap. Ketika di penjara, ada seseorang yang mencoba membunuhnya. Untuk itu, dia menghubungi Myung untuk dipindahkan dan mendapat perlindungan. Dan imbalannya dia akan memberikan informasi otak dari semua kejahatannya. Bahkan, mereka menebak ada seorang pengkhianat di tubuh polisi. Polisi itu pun mengembalikan pistol dan ID card-nya agar kasus ini diselidiki diam-diam. Judong akan bertindak cepat untuk menangkap para tahanan yang kabur sebelum tim lain mendahuluinya. Dari mulutnya terungkap beberapa tahun yang lalu Oh Gutak membentuk tim dari para tahanan untuk membongkar kasus para penjahat kelas kakap. Tim tersebut terdiri dari yang pertama si tangan besi yaitu Pak Chol, kedua si anjing gila yaitu Oh Gutak sendiri, ketiga Myung yang dijuluki sebagai wanita iblis, dan keempat Jung Tae-so yang sebagai si mesin pembunuh. Oh Gutak kemudian pergi ke rumah sakit untuk menemui Yosung yang sedang terlihat menemani Myung. Dia berencana merekrutnya masuk ke dalam timnya. Terungkap Yosung adalah mantan polisi yang dipenjara selama 5 tahun akibat tidak sengaja membunuh tahanannya. Jika dia bersedia menerima tawaran Oh Gutak, maka imbalannya dia akan dikeluarkan dari penjara. Tim kemudian berkumpul, namun menurut Pak Chol, Tae-so tidak ingin bergabung karena sekarang dia sudah menjadi religius dan dia tidak ingin mengotori lagi tangannya dengan darah. Oh Gutak kemudian menjelaskan beberapa yang harus mereka tangkap. Pertama, Sung Tae, pembunuh berantai dengan hukuman mati yang telah menghabisi banyak korban, terutama aki-aki dan nini-nini. Kemudian Chang Min, pencuri perampokan dan pemerkosaan yang pernah melarikan diri dari penjara. Bahkan banyak polisi yang tidak sanggup menangkapnya. Target ketiga adalah No Sang-sik, pimpinan dari gangster yang mengakibatkan banyak polisi tewas. Dan yang terakhir Jessica, dialah yang menjadi target pertama mereka melalui temannya. 제가 제시카라고 그 철주 친구인데 Di sebuah kedai makan, seorang preman mengaku bernama Pak Chol sedang memeras pemiliknya. Namun dia terkejut dan ketakutan ketika melihat Pak Chol yang sesungguhnya. Dia hendak kabur, namun kemudian Pak memukulnya hingga pingsan. 진짜 오랜만이다. 너 형한테 연락도 좀 자주 하고 그러지 이 새끼. Jessica tampak senang saat bertemu dengan Chuljo karena mendapatkan identitas baru darinya. Padahal Pak dan tim sedang memburunya. 여기 나가는 출구 5개야. 스탑. Dia tidak bisa lolos dan berhasil ditangkap. 나 자수할게요. Lanjut, scene berpindah ke sebuah kelompok dari para pejabat ABG tua. Kemudian muncul seorang pria bertato di lehernya yang dipanggil Ketua Kim dan anak buahnya. Ruangan tersebut dipantau oleh seseorang yang tidak diperlihatkan wajahnya. Kim adalah buronan yang dibebaskan No Sang-sik. Di markas, Jessica mengaku tahu betul siapa Chang Min dan dia mengusulkan menggunakan taktik andalannya untuk melumpuhkannya. Jessica akhirnya ikut bergabung dengan tim ini dan imbalannya dia akan dibebaskan jika berhasil menangkapnya. 아이 난 그럼 바로 출소인데. Kepala polisi kemudian mengirim setumpuk berkas yang berkaitan dengan para korban cinta dari Sing Chang Min, target kedua mereka. Setelah Jessica menghubungkan seluruh korbannya dalam sebuah peta, dia menyimpulkan bahwa wanita yang sedang menjadi target kejahatannya lagi. Tim segera bergerak ke lokasi. Jessica meminta untuk menyerahkan Chang Min. Buronan yang sedang santuy makan ini dikejutkan karena polisi akan memburunya. 경찰이 노상식이 어딨냐?
Yosung segera mengejarnya, namun si anjing gila ini tidak kuat untuk berlari. Sementara itu, Pak dari jauh mengawasinya. Dia cukup santuy, sedangkan Yosang berlari kencang untuk menangkapnya. Namun pada akhirnya Pak lah yang berhasil mendapatkannya. 일어나 이 새끼야. Wanita itu datang kembali hingga Changmin menyanderanya. Jessica kemudian memberi kode untuk menyemprot matanya. Dan tiba-tiba si polisi koplak Jongdu datang dengan enaknya membawa buruan mereka. Oh Gutak yang kambuh langsung dibawa ke rumah sakit. Yosung mengatakan kepadanya dia tidak menemukan Pak di gereja. Dia tidak akan kabur namun punya rencana tersendiri. Dan dia tidak akan berhenti untuk menangkap para penjahat yang telah membunuh sahabatnya. Chunho adalah salah seorang gangster yang tertidur di mobilnya. Dia terkejut saat melihat Pak di depannya. Dulu si Chun ini adalah anak buah dari Pak. Dia mempertanyakan sosok ketua pusat yang dijawab oleh si Chunho sebagai manusia hantu yang tinggal di pelabuhan. Tiba-tiba anak buahnya datang dan Pak langsung mengejar mereka. Jessica dan Yongsung kembali menjemput Pak. 몰라? 이렇게 돕고도 할 거야? Hasil investigasi pembunuh Myung-suk adalah pimpinan gangster pusat yang belum diketahui identitasnya. Tim pun datang ke kantor polisi untuk langsung menginterogasi Changmin. 오케이. Let's go. 뭐야 너? Setelah Jessica menghajarnya, Changmin pun buka mulut bahwa No Sang-sik dan Sung Tae tidak sengaja tertangkap kamera di terminal. Lanjut, pindah ke seorang psikopat bernama Sung Tae. Tanpa rasa ampun, dia menghabisi dua polisi yang sedang bertugas dan berpatroli malam. 에? 그냥 죽일 거라고 내가. Bahkan No Sang-sik yang berada di sana hanya menyaksikannya. Tim menemui wanita bernama Han Mi-jung yang melaporkan kejahatan Sung Tae. Dia begitu menyesal melaporkannya karena sekarang dirinya lah yang ketakutan setengah mati. Saat tim kembali pulang, rupanya Sung Tae sudah berada di sana untuk membunuhnya. Kepala polisi Nyung-bok menunjukkan rekaman kamera mobil saat polisi dibunuh oleh Sung Tae dan bukti No Sang-sik berada di TKP. Di sebuah bar, No Sang-sik menerima buku catatan kegiatan kejahatan organisasi yang bisa dijadikan alat bukti. Sementara itu, Han Mi-jung datang ke tempat kerjanya di sebuah tempat karaoke. Dia terkejut saat melihat petugas resepsionis telah tewas dan tiba-tiba Sung Tae muncul. Psikopat berbahaya ini akan menghabisinya. 무슨 약 먹나 봐. 피가 많이 나네. 좋다 미정아. Sementara itu, Yosung dan Jessica berpapasan dengan No Sang-sik. Dia balik arah untuk mengejarnya, dan Jessica tetap masuk untuk mencoba menyelamatkan wanita itu. Pak Chul datang dengan membawa palu garda. Sementara itu, Yosung berhasil menangkap No Sang-sik. Dia langsung dibawa ke markas. Pak Chul hendak mengeksekusi karena dia telah membunuh sahabatnya. Namun dua rekannya ini mencegahnya. Terungkap, pimpinan gangster pusat bernama Yoshihara adalah seorang bos gangster Yakuza yang sangat besar pengaruhnya dan sangat ditakuti. Bisnis mereka bukan hanya sebatas narkoba saja, namun penjualan organ manusia. Bahkan mereka menipu banyak orang untuk dijadikan subjek eksperimen.
밑에 아들까지 산송장을 만들고 No Sang-sik kemudian memberikan buku kasbon tersebut sebagai alat bukti. Tiba-tiba, kepala polisi Myung-bok datang dengan pasukannya, termasuk si Kim yang memiliki tato di lehernya. Kepala polisi busuk ini rupanya pengkhianat sebenarnya. Dia bekerja sama dengan Yoshihara. Setelah No Sang-sik dibawa dengan buku itu, Pak Chol, Jessica, dan Soyoung diikat di sebuah tiang. Kemudian tempat ini pun dibakar. Sementara itu, Oh Gutak datang untuk menyelamatkan mereka. Dia menabrakkan mobilnya untuk melumpuhkan pasukan yang menjaga tempat itu. Di dalam, Pak Chol berjuang sekuat tenaga memutuskan talinya. Dan ternyata si polisi koplak ini sudah melakukan kerjasama rahasia dengan Pak Chol untuk menangkap kepala polisi yang berkhianat. Lanjut, di markas polisi Myung-bok menyerahkan buku itu kepada Yoshihara dan No Sang-sik dihajarnya hingga tewas. Pak Chol meminta si kaki besi untuk masuk ke markas gangster dan menghajar mereka agar tim bisa masuk. 야, 고생 좀 하자. Dan karena tim berhasil lolos dari usaha pembunuhan, Myung-bok dihukum oleh si Yoshihara. 5 orang harus melawan ratusan anggota gangster. Bahkan Pak Chol alias si tangan besi meminta 3 rekannya pergi. Sementara itu dia dan si kaki besi menghadapi mereka. Si anjing gila yang tidak mau berkeringat lebih memilih menggunakan pistolnya untuk melumpuhkan anggota gangster ini. Yoshihara mulai ketakutan dan berencana pulang ke kampungnya di Jepang. Di sisi lain, si tangan besi naik ke atap untuk mengejar Yoshihara. Soyoung berhasil melempar Kim dari atas hingga jatuh dan tewas. Duel pun terjadi antara mantan gangster si tangan besi dan Yoshihara gangster Yakuza. Dan Oh Gutak memberi hadiah spesial untuk atasannya yang beleguk ini. Jessica rupanya menggunakan rompi anti peluru sehingga kondisinya baik-baik saja dan tim pun berhasil menuntaskan kasus ini. Setelah itu film pun berakhir. Demikianlah alur film yang kami sajikan kali ini. Menurut Zona Cinema, film ini keren dan menghibur, apalagi dimainkan oleh sosok bintang ternama. Visual yang ditampilkan cukup memukau dan tidak membosankan dan disarankan ditonton secara lengkap. Demikianlah alur cerita film yang kami sajikan. Semoga kalian terhibur. Terima kasih sudah menonton. Zona Cinema pamit undur diri. Bye-bye.